Dead. Frank. What the fuck up, Frank? Dead. Dead. Hai guys, kembali lagi bersama saya Indra. Bagaimana kabar kalian? Apakah sehat? Saya doakan selalu sehat ya, serta dimudahkan dan diberi rezeki yang melimpah, amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas film keren yang berjudul Dogpound. Dan seperti biasa, saya tak akan banyak berspoiler di awal. Jadi mari langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Dan saya ucapkan selamat menonton. Di awal film kita diperlihatkan 3 bujang tanggung yang sedang diinterogasi oleh kepala sipir karena kasus kriminalnya masing-masing. Yang pertama ada Davis. Davis adalah seorang bujang berumur 16 tahun. Ia ditangkap karena terlibat kasus kepemilikan narkoboy. Kemudian ada Angel. Angel adalah seorang bujang berumur 15 tahun. Ia ditangkap karena telah melakukan sebuah tindak pencurian mobil. Dan yang terakhir ada Butch, seorang bujang berumur 17 tahun yang memiliki sifat pendiam. Butch ditangkap karena ia diduga telah menyerang petugas kepolisian. Kemudian salah satu penjaga sipir penjara mengarahkan mereka untuk menuju kamar mereka. Di sana si penjaga sipir sedikit memberi arahan kepada 3 bujang itu, yang mana penjaga sipir memberitahu 3 bujang itu bahwa mereka sekarang ada di level 1 dalam penjara itu, dan jika mereka ingin naik ke level 2, sang penjaga sipir berkata, ubahlah sikap kalian dan tunjukkan perubahan selama kalian berada di penjara, maka kalian akan segera naik ke level 2 dan kalian bisa dengan cepat keluar bersyarat dari penjara ini. Singkat cerita, jam makan siang pun tiba. Ini adalah Banks. Ia adalah seorang tahanan senior sekaligus penguasa di penjara itu. Ketika Butch sedang mengambil jatah makan siangnya, nampak terlihat jelas Banks yang dengan sengaja menumpahkan makanan panas itu ke tangan Butch. Akan tetapi Butch nampak tak menghiraukan hal itu, karena ia sudah bertekad untuk berubah menjadi orang baik dan tak mau membuat masalah di penjara itu. Kemudian Butch pun pergi mencari tempat duduknya, dan ia mendapat tempat duduk bersama seorang tahanan senior lain yang bernama Max. Max adalah seorang tahanan senior yang diduga terkena penyakit HIV. Walaupun tes HIV Max belum keluar, akan tetapi semua napi di sana sudah menjauhi Max karena takut tertular penyakit Max. Akan tetapi di sini Butch nampak tak mempedulikan hal itu. Ia malah bertanya kepada Max siapa itu Banks. Max menjelaskan bahwa Banks adalah penguasa di penjara itu. Jadi Banks akan selalu mengintimidasi setiap napi baru yang masuk ke dalam penjara itu untuk menunjukkan kekuasaannya. Di hari berikutnya, sang penjaga sipir pun membangunkan semua napi dari tidurnya. Dan ia juga menyuruh para napi untuk mengepel dan membersihkan lantai di penjara itu. Ketika Davis sedang mengepel, Banks dan 2 temannya tiba-tiba datang menghampirinya. Di sini Banks terlihat mengintimidasi Davis untuk memperlihatkan bahwa ia adalah sang penguasa di penjara itu. Tak hanya itu, Banks juga di sini meminta dengan paksa sepatu milik Davis. Davis pun memberikan sepatu kesayangannya itu dengan terpaksa karena ia sadar bahwa ia tak bisa melawan Banks dan kedua temannya itu. Sementara itu di tempat lain terlihat Butch yang sedang mengepel, dan tiba-tiba Banks serta kedua temannya dengan sengaja mereka meludahi baju Butch dari lantai atas. Hal itu sungguh membuat Butch sangat marah, akan tetapi sekali lagi ia tak bisa berbuat apa-apa. Tak hanya seorang penguasa di penjara, Banks juga ternyata seorang penyelundup yang mengedarkan barang haram di penjara itu ke semua napi yang ada di sana. Malamnya Banks terbangun dari tidurnya. Ia dengan sengaja mengajak kedua temannya untuk mendekati tempat tidur Butch, dan setelah itu
Banks dan kedua temannya langsung menghajar Butch dan mengancamnya untuk tidak melaporkan hal itu ke penjaga sipir. Dan jika Butch melaporkan hal itu, Banks berkata bahwa ia tak segan-segan akan membunuhnya. Esoknya penjaga sipir pun seperti biasa membangunkan semua napi dan mengecek mereka satu persatu. Dan ketika giliran Butch tiba, penjaga sipir itu curiga kepada Butch karena melihat luka lebam yang ada di wajah Butch. Atas hal itu, Butch pun akhirnya dibawa penjaga sipir itu untuk menemui kepala penjaga sipir. Di sana kepala penjaga sipir itu bertanya-tanya kepada Butch mengenai luka lebam yang ada di wajahnya. Di sini Butch yang sudah diancam oleh Banks, ia mengaku bahwa luka itu ia dapat karena ia jatuh dan terpleset. Akan tetapi kepala sipir itu tak percaya begitu saja dan mengancam Butch akan memasukkannya ke ruang isolasi jika Butch tak mau berkata yang sejujurnya. Tapi di sini Butch pun memilih untuk masuk ruang isolasi daripada ia melaporkan kejadian itu kepada kepala sipir. Hal itu Butch lakukan demi keselamatan untuk dirinya sendiri. Sementara itu, Banks yang mengetahui kalau Davis adalah seorang pecandu barang haram, ia terlihat menghampiri Davis dan menawarkan Davis sebuah barang haram. Davis yang sudah lama tak merasakan nikmatnya barang haram, ia pun mengiyakan dan menghisap barang haram itu. Dan ketika Davis sudah tinggi, Banks serta dua temannya melukis wajah Davis dengan lukisan sebuah batang yang tak bertulang. Mereka semua pun tertawa lepas dan merasa sangat puas telah membuli Davis. Setelah itu mereka pun pergi. Sementara Davis yang sudah terlalu tinggi, ia terlihat tak bisa berjalan. Bahkan, ia pun berusaha merangkak keluar dari ruangan itu untuk meminta bantuan kepada penjaga sipir. Dan untungnya di sini, ada salah satu penjaga sipir yang melihat Davis dan langsung menolongnya. Kemudian penjaga sipir itu langsung memandikan Davis dan membantu Davis untuk memuntahkan barang haram itu dari perutnya. Setelah itu Davis pun dimasukkan ke ruang isolasi sebagai bentuk hukuman. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Butch dan Davis pun dikeluarkan dari ruang isolasi. Di sini Butch yang sudah tak bisa menahan emosinya lagi dan sudah lama memendam rasa dendam terhadap Banks dan kedua temannya, ia pun langsung mencari mereka untuk membalaskan dendamnya. Dimulai dari kedua teman Banks, sebut saja Jono dan Johnny. Mereka langsung dihampiri oleh Butch dan dihajar saat itu juga. Kemudian Butch bertanya kepada Johnny di mana keberadaan Banks. Setelah mendapat informasi, Butch bersama Davis pun langsung bergegas menuju tempat Banks untuk membalaskan dendam mereka. Keep watch. Setelah kejadian itu, Butch mulai disegani oleh semua napi dan menjadi penguasa baru di penjara itu. Tak hanya sebagai penguasa, Butch juga mengambil alih bisnis penyelundupan barang haram milik Banks. Dan pada puncaknya, ketika Butch, Angel, Davis, dan Max terkena hukuman dan mereka disuruh untuk mengecat sebuah tembok, Angel malah menggambar sebuah gambar yang tak pantas di tembok itu. Penjaga sipir yang mengetahui hal itu, ia pun berusaha memberi pelajaran kepada Angel. Akan tetapi bukannya merasa bersalah, Angel malah melawan penjaga sipir itu. Dan naasnya di sini, penjaga sipir itu tak sengaja mendorong Angel yang mengakibatkan kepala Angel terbentur sebuah pipa yang mengakibatkannya mati saat itu juga. Dylan. Tell what the fuck happened. On your belly, arms to your side. No! On your belly, arms to the side. Atas kejadian itu, semua napi pun dikumpulkan oleh pihak penjara untuk melakukan penyuluhan atas kejadian tragis itu agar kejadian itu tak terulang lagi. Akan tetapi para napi nampak tak suka atas penyuluhan itu dan mereka semua malah mulai memberontak dan tak terima atas tragedi itu. Dan pada puncaknya, ketika Butch berdiri dan mengajak semua napi untuk melakukan perlawanan, dan akhirnya pertarungan antara semua napi dan penjaga sipir pun tak terelakkan.
chance to control. I want a perimeter lockdown now. Di tengah pertarungan dan kerusuhan yang terjadi, Max menarik Butch dan menyuruhnya untuk kabur dari penjara itu. Butch pun mengikuti Max dan berusaha kabur dari penjara itu. Akan tetapi ketika Butch telah berhasil keluar, tiba-tiba ada anggota kepolisian bersenjata lengkap yang langsung melumpuhkannya dan membawanya kembali masuk ke dalam penjara. Dan film pun selesai. Nah, itulah seluruh alur cerita dari film Dogbound. Dan intisari dari film ini adalah diam bukan berarti lemah dan diam juga bukan berarti tak berani. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya kali ini. Silahkan like jika kalian suka dengan video ini, silahkan dislike jika kalian tak suka, dan subscribe jika belum. Oke, saya Indra undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di next video guys. Bye bye.